stop or get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, yeah. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Hari ini saya akan bercerita tentang sesuatu yang berkaitan dengan alat-alat transportasi. Ternyata alat transportasi sebelum ditemukan alat transportasinya, yang pertama kali ditemukan itu adalah roda. 3500 sebelum Masehi di Mesopotamia itu sudah banyak ditemukan roda-roda yang dibuat oleh penduduk-penduduk tradisional, oleh orang-orang lokal yang menggunakan bahan terbuat dari tembikar. Ada juga yang memang terbuat dari tanah liat baru. Ada juga yang terbuat dari akar-akar pohon yang dibuat bulat. Jadi pada masa itu mereka sudah berusaha bagaimana membuat alat-alat yang akan dikirim ke sebuah tempat yang jauh jaraknya dengan lebih cepat. Akhirnya mereka mulai berkreasi dan ditemukanlah roda. Dalam zamannya roda berkembang menjadi berbagai hal. Mungkin kalau masa sekarang kita melihat ada pesawat, ada mobil, ada motor, semua pakai roda. Tetapi satu hal yang kita juga tidak boleh lupa bahwa di tahun 1900-an roda juga menjadi primadona sebagai alat keindahan, sebagai alat yang merupakan kecanggihan teknologi, kemudian juga sebagai alat transportasi tentunya. Di Belanda sendiri, di Belanda kemudian di beberapa negara-negara Eropa juga ditemukan perkembangan teknologi roda melalui sesuatu yang namanya sepeda. Ada sepeda ontel, ada sepeda-sepeda model-model jadul yang memang saat itu digunakan untuk alat-alat transportasi orang secara umum dari rumah ke tempat kerja, ke tempat bermain, mungkin ke sekolahan dan lain-lain. Zaman dulu alat-alat ini disebut alat-alat yang menuju pada kemewahan, alat-alat mewah, karena nggak setiap orang bisa punya, nggak setiap instansi, nggak setiap kantor bisa punya. Teknologi ini dianggap teknologi yang luar biasa menyangkut perkembangan zaman. Pada 1940-an kurang lebih Belanda membawa alat transportasi ini dengan nama sepeda ontel ke Indonesia. Kemudian seiring berkembangnya waktu, alat ini semakin berkembang, semakin banyak digemari, terutama oleh orang-orang Belanda yang menetap di Indonesia sebagai alat membantu mereka dalam memperjuangkan apa yang mereka inginkan, termasuk mengangkut benda-benda, mengangkut bahan-bahan tangan, mengangkut bahan-bahan seperti palawija, padi, kemudian cengkeh dan lain-lain yang mereka gunakan untuk masakan mereka, penyedap mereka, untuk rempah-rempah mereka, seperti itu. Kemudian juga akhirnya dalam perkembangannya pada masa-masa era benturan-benturan fisik banyak terjadi antara penduduk lokal, penduduk pribumi dan juga orang-orang Belanda. Banyak pula kendaraan-kendaraan dari pihak Belanda, sepeda-sepeda ontel yang direbut oleh orang-orang kita, yang dipakai oleh orang-orang kita sebagai alat-alat perjuangan menuju kemerdekaan. Jadi zaman dulu banyak sepeda-sepeda ini, sepeda ontel ini digunakan sebagai alat pengganti tenaga kuda. Jadi kalau nggak punya kuda, mau menyampaikan pesan dari keresidenan A kepada wilayah lain, atau dari wilayah lain pada keresidenan yang lain, mereka menggunakan sepeda sebagai alat transportasi, pengantar misi rahasia. Ya, jadi ternyata kalau kita memahami sejarah, banyak alat-alat sejarah yang kita mesti perdalam lebih jauh, kita cintai lebih jauh, yang sekarang mungkin sudah dianggap usang. Tapi benda-benda ini ternyata mempunyai spirit, mempunyai kenangan, mempunyai jasa yang tidak kecil bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi teman-teman yang punya barang antik seperti ini, saran saya simpan di rumah, pelihara dengan baik, karena ke depan belum tentu barang ini ada. Ini termasuk barang langka, barang antik yang mesti kita jaga dan pelihara. Rawe-rawe rantai, malang-malang butuh.